Ya, boleh dokter. Mungkin saya ini followers Mulia Medika belum tahu nih siapa sih dokter itu. Mohon izin saya perkenalkan dulu ya dok ya. Oke, oke dok, silahkan. Ya, baik. Baik. Untuk followersnya Dokter Zaki, selamat sore. Selamat bergabung di Instagram Live kita sore ini. Dan juga followersnya Mulia Medika, selamat sore bunda-bunda semua yang baru bergabung. Nah Bu, narasumber kita sore ini yaitu Dokter Zaki Afif, spesialis obstetri dan ginekologi. Dokter Zaki ini Bun merupakan dokter obgyn yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Citra Husada Jember, Rumah Sakit Wafa Husada Malang. Betul dok? Di Wafa Wisata aja, Oh iya, di Malang, baik. di Malang. Iya, di Malang, Dok. Kebetulan saya wong Surabaya, Dok. Sama-sama wong Jawa, Oh Dok. iya iya iya, iya. Tetangga ya. Jadi sering ke Malang, Dok. Hmm. Iya iya Iya, iya. Iya. baik. Dok, tema kita pada sore ini yaitu cara menguatkan kandungan dan mencegah keguguran. Untuk usia kandungan dibilang keguguran itu batas maksimalnya usia berapa sih, Dok? Dikatakan, oh ini keguguran nih, gitu. Oke, jadi di bawah 20 minggu itu masih rawan untuk keguguran. Iya. Sehingga dikatakan keguguran apabila di trimester awal atau dari awal kehamilan sampai usia 20 minggu itu kita katakan keguguran, seperti itu. Oke, baik. Nah, Dok, ini langsung aja ya, Dok ya. Banyak bunda-bunda tuh yang maksudnya pengen tahu itu kenapa sih, Dok? Apa sih, Dok, penyebab-penyebab keguguran itu mungkin banyak ya, Dok ya. Mungkin dokter bisa ceritakan bunda-bundanya sebenarnya penyebab keguguran itu apa saja, Dok? Oke, jadi penyebab keguguran itu yang paling utama rendahnya kadar hormon ya di dalam tubuh, terutama hormon progesteron. Iya. Sehingga tidak kuat untuk mempertahankan janin lalu terjadi keguguran. Iya. Nah, biasanya rendahnya progesteron ini juga dipengaruhi oleh berbagai hal ya, Dok ya. Iya. Kayak stres ya, kayak kecapean ya, Iya. atau bisa juga penyebabnya trauma. Trauma itu bisa jatuh ya, bisa Iya. terbentur perutnya, atau perjalanan jauh yang melelahkan, Iya. itu bisa menyebabkan keguguran juga ya. Atau paling sering biasanya berhubungan akhirnya menyebabkan kontraksi dan perdarahan, bisa terjadi seperti itu. Baik, baik. Tadi dokter sempat jadi Bun penyebab salah satu yang paling banyak penyebab terjadinya keguguran itu yang pertama rendahnya hormon progesteron. Betul. Kemudian stres, kecapean, trauma atau jatuh dan berhubungan. Oke, kita mungkin bisa bahas yang pertama dok, rendahnya hormon progesteron. Nah itu bundanya itu ketika keguguran, terus setelah itu dokter memeriksa, oh ini hormon progesteronnya rendah, jadinya keguguran. Nah itu apakah perlu, itu harus cek lab dulu atau gimana tuh dok? Kok tahu gitu hormon progesteronnya rendah? Jadi memang ada labnya bisa diperiksakan darah, cuma ada beberapa rumah sakit atau klinik kadang tidak bisa yang memeriksakan progesteron itu, dan juga mungkin biaya untuk periksanya juga lumayan mahal, sehingga kita memberikan biasanya obat yang dengan kandungan progesteron, biasa dibilang obat penguat kandungan ya. Nah itu kandungannya progesteron salah satunya, sehingga untuk menguatkan kandungan. Seperti itu. Baik, baik. Jadi untuk pemeriksaannya tidak semua bisa. Berarti kalau ini itu belum keguguran ya dok? Mungkin apa sih dok bedanya sama mungkin ancaman keguguran sama kandungan lemah itu gimana tuh dok? Kadang kan kandungannya lemah, akhirnya dikasih obat penguat kandungan ya dok ya? Nah itu apakah sama dok? Ya, jadi kandungan lemah itu artinya ancaman juga, ancaman keguguran. Gejalanya ngeflek tadi ya, ngeflek, perdarahan, atau mules-mules, sakit pinggang di saat di bawah 20 minggu ya. Itu bisa terjadi ancaman keguguran. Baru kita kasih obat progesteron tadi ya, obat penguat kandungan tadi. Baru sampai benar-benar tidak terjadi ancaman lagi, baru kita stop biasanya obatnya, seperti itu. Baik, baik. Berarti tidak semua ibu hamil itu perlu diberikan obat penguat kandungan saat hamil ya dok ya? Ya, jadi sesuai gejala saja ya, sesuai indikasi.
Jika ada indikasi tadi, baru kita kasih obat penguat. Tapi apabila tidak ada gejala, artinya kandungannya juga tidak ada masalah, sehingga tidak perlu dikasih. Seperti itu. Baik, baik, oke. Selanjutnya dok, tadi dokter menyinggung soal stres, karena tidak bisa dipungkiri ya dok ya, ibu-ibu tuh hamil tuh kadang juga stres dok. Mungkin stres kerjaan, stres urusan rumah. Nah, apakah memang stres itu berpengaruh langsung dok terhadap terjadinya keguguran dok? Oke, sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung ya, cuma dia mempengaruhi hormon progesteron tadi. Sehingga hormon progesteron turun, dengan stres dia menyebabkan hormon progesteron turun, akhirnya terjadilah ancaman keguguran, dan jika tidak diobati bisa sampai terjadi keguguran. Seperti itu. Iya, iya. Baik. Begitu ya Bun ya, jelas sekali. Jadi buat bunda-bunda mungkin boleh lah, stres itu mungkin nggak bisa dihindari ya dok ya, tapi gimana caranya kita supaya memanage supaya stres itu tidak berkelanjutan gitu ya dok ya. Betul. Kadang itu memang ibu-ibu baru dok, terutama anak pertama itu kadang mikir, aduh gimana ya saya bisa nggak ya ngerawat bayi saya gitu dok, jadi suka ke bawah stres gitu dok. Jadi begitu Bun, walaupun tidak berdampak langsung, tapi kalau misalkan berlarut-larut sampai depresi juga akhirnya bisa mengganggu pertumbuhan janin gitu ya dok ya. Betul sekali. Ya, oke, baik dokter. Tadi selanjutnya berhubungan, ini maksudnya kan berhubungan suami istri ya dok ya. Nah, ini itu apakah semua ibu hamil di trimester pertama atau bagaimana dok? Nggak boleh berhubungan atau ketika ada tandanya flag aja nggak boleh berhubungan atau bagaimana dok baiknya? Iya, jadi sebenarnya berhubungan itu boleh ya. Cuma biasanya untuk trimester awal karena agak rentan, sehingga disarankan untuk memakai pengaman. Artinya suaminya memakai pengaman sehingga menghindari terjadinya keguguran. Pada dasarnya boleh saja, tapi dengan pengaman tadi. Berarti betul ya dok ya, ada yang mengatakan bahwa ketika sperma bapaknya dimasukkan ke dalam itu menyebabkan kontraksi dan bisa menyebabkan keguguran, tuh betul berarti dok? Betul, karena sperma juga mengandung hormon ya yang bisa menyebabkan kontraksi tadi, sehingga bisa membuat rahim berkontraksi, belum saatnya berkontraksi, akhirnya terjadi prematur atau keguguran. Baik. Dokter, mungkin kalau misalkan seorang ibu ya dok, kadang bapak-bapaknya itu ngerokok dok. Nah, itu bisa nggak sih dok nyebabin si ibunya itu akhirnya mengalami keguguran dok? Iya, bisa banget ya. Merokok, terpapar asap rokok, terus alkohol, atau polusi ya, sangat mungkin terjadi. Pada akhirnya dia mempengaruhi hormon progesteron tadi ya. Asap rokok, alkohol, kafein pun juga bisa menyebabkan ya, yang kafein yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan gangguan pada hormon tersebut hingga beresiko terjadi keguguran. Baik. Tadi dokter menyinggung tentang kafein ya dok ya. Kafein itu kan berarti kebanyakan kandungannya ada di kopi ya dok ya. Betul. Nah ini mungkin dokter bisa menjelaskan buat ibu-ibu, mungkin di sini ibu-ibunya tuh banyak yang suka kopi dok pagi-pagi. Nah itu ada batasnya nggak sih dok? Oh maksimal 1 gelas nih udah bunda, jangan lebih. Gitu. Apa gimana itu dok? Ya ada ya, mungkin beberapa ibu-ibu yang terbiasa sudah minum kopi ya, sehingga mau nggak mau harus minum kopi. Biasanya memang yang disarankan 1 atau 2 gelas per hari, seperti itu ya. Cuma yang berlebihan itu yang kita khawatirkan. Lagian juga kadang kafein juga bisa menyebabkan mual muntah pada awal kehamilan ya. Jadi memang kalau bisa sangat ditekan atau bahkan dihindari dulu saat awal kehamilan untuk kafein. Iya, baik. Dokter, ini kan pertanyaan sudah banyak yang masuk. Ini sambil saya selingin pertanyaan dari bunda-bunda ya dok ya. Oke. Nah, ini selamat sore Bunda Ninda. Assalamualaikum Dokter Zaki. Izin bertanya, dokter haruskah minum obat penguat kandungan atau tidak dok kalau udah pernah keguguran sebelumnya? Oke, jadi untuk obat penguat itu kita indikasikan kalau apabila ada gejala tadi yang ngeflek tadi ya, atau keluar saat hamil. Kalau sebelumnya terjadi keguguran, terus
dia juga hamil lagi, takut terjadi guguran, boleh juga mengkonsumsi, cuma mungkin dosisnya dosis rendah dulu, atau diselang-seling, misalnya hari ini minum, enggak, seperti itu, supaya tidak terjadi kelebihan hormonnya ya. Untuk lebih jelas memang harus cek hormon kalau ada rezeki ya, karena memang mungkin agak mahal itu cek hormon. Iya, baik. Oke. Jadi itu mungkin apa namanya keguguran berulang ya, Dok ya? Betul. Keguguran berulang. Nah, keguguran berulang itu harus misalkan dia keguguran nih, Dok, udah 2 kali, dia mau program lagi. Apa sih, Dok, yang harus dipersiapkan supaya dia untuk program lagi supaya nggak keguguran lagi gitu, Dok? Ya, jadi memang penyebab keguguran berulang juga bermacam-macam ya. Bisa karena hormon tadi ya, rendahnya hormon progesteron di tubuh, atau ada infeksi ya, ada infeksi yang paling sering biasanya toxo ya. Toxo itu paling sering menyebabkan keguguran. Saat tidak hamil memang toxo itu tidak bergejala, tapi bila hamil menyebabkan keguguran atau bahkan bisa menyebabkan bayi cacat. Seperti itu. Sebaiknya kalau sudah 2 kali keguguran itu sebaiknya cek toxo. Biasanya kita sarankan cek toxo dulu. Apabila memang positif, kita obati dulu toxonya, baru boleh kita sarankan hamil. Oke, baik. Toksoplasma itu benar nggak sih, Dok? Kebanyakan ininya tuh dari hewan kucing, Dok, dipelihara di rumah. Itu mitos atau fakta, Dok? Iya, benar ya. Dia dari kucing memang, dari kotoran kucing ya. Tapi kalau memang bersih gitu ya, terawat kucingnya, memang biasanya sih terhindar dari itu. Seperti itu. Tapi memang tidak menjamin. Taunya ya tetap harus diperiksakan ya, Bun ya, untuk toksonya diperiksa darah gitu. Baik. Jadi lumayan penting ya, Dok ya, toksoplasma ini.